天道碎片余身，与天道相合。主人曾拯救万千灵魂，就是光阴的力量，生与死的因果。极天道，凭你不，你还凭什么和我斗？ Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Apotheosis episode ke-105. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Chuxie telah mengorbankan para pasukan dari klan Dimennya untuk membangkitkan sebuah wilayah disebut dengan Taotie, yaitu sebuah panggung besar emas yang menjadi pertanda kebangkitan dari Chuxie juga yang telah memiliki kekuatan dari dewa kuno. Setelah menyerap kekuatan dari dua dewa kuno yang berasal dari penetua Wu sebelumnya, singkatnya Luozeng akan menghentikan Chuxie bersama dengan Ning Yudie dengan mereka pergi ke tempat dari panggung Taotie, dan di sana mereka saling bertarung sampai pada akhirnya Chuxie menggunakan seluruh kekuatannya dengan menggunakan bentuk dari dewa kuno dan berhasil memojokkan Ning Yudie bersama dengan Luozeng. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Tianchong bersama dengan Youye yang mencoba untuk membebaskan Luozeng di dalam jeratannya Chuxie, yang dalam pertarungan itu mereka berdua juga mencoba untuk menghindari setiap serangan dari Chuxie yang secara cepat menyerang ke arah mereka berdua, dan sampai pada akhirnya Tianchong dan juga Youye mengeluarkan serangan andalan mereka dengan Tianchong menggunakan teknik tebasan malam, sedangkan Youye menggunakan teknik pedang jiwanya yang mampu menghancurkan bagian luar dari jeratannya Chuxie yang mengikat Luozeng. Tetapi setelah itu tiba-tiba saja serangan Chuxie mengenai Tianchong dan juga Youye membuat mereka berdua terhentikan. Dan di saat itu tadi sangka adanya Shojin yang dengan segera maju untuk menyelamatkan Luozeng dari jeratannya Chuxie. Yang untungnya Shojin berhasil melakukan hal tersebut, tetapi Chuxie dengan segera menyerang Shojin membuat Shojin terpental. Dan di sini Chuxie merasa marah kepada Shojin yang telah menggagalkan rencananya, dan juga sebenarnya Chuxie telah mempersiapkan tempat ini untuk pertarungan melawan Luozeng dan juga Ning Yudie saja, tetapi tak disangka Shojin juga akan ikut campur. Yang di sini pun Chuxie langsung memasmanasi Shojin dengan menunjukkan adiknya Shojin yaitu Xiaojie, yang ternyata Xiaojie sendiri ia masih hidup dan disimpan oleh Chuxie untuk kondisi seperti ini. Yang di sini pun Chuxie mengancam Shojin kalau ia akan memusnahkan Xiaojie, yang tanpa berpikir panjang ia langsung menghabisi Xiaojie di hadapan Shojin, membuat Shojin sangat murka. Shojin pun seketika menggunakan teknik dari pembakaran tubuh yin ekstrimnya yang membuat ledakan kekuatan yang sangat dahsyat, yang setelah itu pun Shojin menyerang Chuxie menggunakan sebuah serangan spiritual yang seketika memindahkan Chuxie dari tempat tersebut. Tetapi untuk kondisinya Luozeng dan juga Ning Yudie, mereka berdua sekarang berada di kondisi yang mengkhawatirkan, terutama Ning Yudie, karena Ning Yudie sekarang sudah kehilangan energi kehidupannya yang tanpa tubuhnya Ning Yudie perlahan akan berubah menjadi batu. Hal ini membuat Luozeng merasa tak terima. Ia pun langsung menyelamatkan Ning Yudie dengan segala upaya, yaitu ia mentransfer energi kehidupannya kepada Ning Yudie.
membuat kondisi tubuh mereka berdua saling terbalik, yaitu Niu Die yang akan kembali ke wujud normalnya sedangkan Luo Zeng akan berubah menjadi batu, yang seketika pun membuat Niu Die kembali hidup sedangkan Luo Zeng ia berubah menjadi batu. Sedangkan untuk adiknya Luo Zeng, ia sekarang melihat liontinnya Luo Zeng yang tiba-tiba saja retak. Hal ini membuat adiknya Luo Zeng menyadari kalau kakaknya kemungkinan besar telah gugur dalam pertarungan. Dan setelah itu pun kita diperlihatkan dengan Luo Zeng dan juga adiknya yang mereka berdua saling bertemu di dalam sebuah dunia ilusi, yang di sini Luo Zeng meminta maaf kepada adiknya karena tidak bisa melanjutkan perjuangannya. Tetapi adiknya Luo Zeng tak mempermasalahkan hal tersebut karena ia menganggap Luo Zeng telah memberikan seluruh kemampuannya untuk menyelamatkan mereka semua. Tetapi tak lama kemudian Tian Chong bersama dengan You Ye juga muncul, yang di sini Tian Chong meremehkan Luo Zeng, mengatakan bagaimana bisa pria yang kukenal dulu menjadi selemah ini. Tian Chong meminta kepada Luo Zeng untuk tidak menyerah dan menunjukkan bagaimana kekuatan Luo Zeng seperti Luo Zeng dulunya mengalahkan Tian Chong. Tidak hanya Tian Chong, You Ye juga meminta kepada Luo Zeng untuk tak menyerah, menunjukkan bagaimana kekuatan dari seseorang yang telah ia pilih menjadi jiwa pedangnya. Perkataan itu membuat Luo Zeng kembali mendapatkan semangat, dan tidak hanya itu, kita juga diperlihatkan dengan beberapa orang di wilayah lainnya juga yang memberikan dukungan kepada Luo Zeng. Hal ini pun semakin membuat Luo Zeng bersemangat, dan tidak lama kemudian tiba-tiba saja Luo Zeng bertemu dengan senior Lin Yun, yaitu kekasih pertamanya Luo Zeng, yang juga di sini Lin Yun memberikan semangat kepada Luo Zeng, yang seketika pun membuat Luo Zeng kembali bersemangat. 碎片余身，与天道相合。主人曾拯救万千灵，就是光阴的力量，生与死的因果，极天道。 Dan di sini ia juga mendapatkan kekuatan immortality dari orang-orang yang telah memberikan dukungan kepada dirinya, dan Luo Zeng menggunakan kekuatan waktunya untuk meningkatkan kekuatannya. Luo Zeng seketika membuat Luo Zeng berubah wujud dengan bentuk baru yang bentuknya sangat keren, yaitu Luo Zeng mode rambut putih, yang biasanya setiap karakter rambut putih itu OP-OP semua cuy. Sedangkan di depannya Chu Xie sekarang bersama dengan Shao Qin yang berada di dunia berbeda. Mereka berdua sekarang saling berhadapan, yang di sini Chu Xie tampak mencoba untuk merayu Shao Qin agar Shao Qin tak melawan dirinya, yaitu dengan meminta Shao Qin untuk bergabung bersamanya, yang nantinya Chu Xie tidak akan menewaskan Shao Qin. Tentu saja Shao Qin menolak hal tersebut. Dirinya lebih memilih untuk tewas bersama Chu Xie untuk balas dendam atas kematian dari seluruh keluarganya. Setelah itu pun tampak Shao Qin mempersiapkan sebuah serangannya dengan formasi pedang terbang raksasa, tetapi sayangnya serangan formasi itu dapat dihentikan oleh Chu Xie dengan Chu Xie melemparkan pedang ke arah dari Shao Qin, membuat serangan formasinya Shao Qin hancur. Dan di saat Shao Qin hampir terkena pedangnya Chu Xie, tiba-tiba saja Luo Zeng muncul menyelamatkan Shao Qin dengan menggunakan kekuatan ledakannya, membuat serangan Chu Xie terhentikan dan juga membuat Chu Xie terpental. Setelah itu tampak Luo Zeng yang telah muncul dengan menunjukkan mode rambut putihnya, yang di sini membuat Chu Xie sangat kaget karena seharusnya Luo Zeng sekarang tak memiliki kekuatan lagi setelah dirinya menyerang Luo Zeng sebelumnya. Luo Zeng langsung menyerang Chu Xie menggunakan tebasan pedangnya yang membuat mereka berdua kembali lagi ke tempat dunia bawahnya Chu Xie, dan di sana mereka berdua saling melakukan pertarungan. Pertarungan sengit terjadi di antara mereka berdua dengan Chu Xie mencoba untuk menyerang Luo Zeng menggunakan lemparan batu, sedangkan Luo Zeng menyerang balik Chu Xie menggunakan pedangnya untuk memotong setiap batu serangannya Chu Xie dan juga menyerang Chu Xie. Dengan pergerakannya cepat dari Luo Zeng membuat Chu Xie tak mampu untuk menghentikan setiap serangan dari Luo Zeng, dan juga serangan Chu Xie sendiri tidak bisa untuk melukai Luo Zeng. Luo Zeng juga mengatakan rasa bencinya kepada Chu Xie yang selalu ingin dihormati oleh semua orang. Yang setelah itu pun Luo Zeng memberikan serangan kepada Chu Xie berupa sebuah serangan dari segel formasi cahaya, yang seketika serangan itu memberikan luka kepada Chu Xie, membuat Chu Xie berada di kondisi lemah.
Tetapi Chuxie dengan segera mempersiapkan sebuah serangan balasan, yaitu dengan ia memindahkan Luozeng ke dalam dunia kesadarannya dari Chuxie. Yang dunia itu disebut dalam sungai waktu, mengatakan bahwasannya tempat ini akan menjadi kuburannya Luozeng. Luozeng tak takut dengan hal itu, ia dengan segera membalas perkataan Chuxie kalau dunia inilah yang akan menjadi kuburan dari Chuxie, yaitu dengan Luozeng memberikan serangan tebasan pedang kepada Chuxie dengan potongan yang besar, membuat sebagian besar dari tubuhnya Chuxie mendapatkan tebasan pedangnya Luozeng. Yang tebasan pedang itu juga sampai menghancurkan seluruh panggung dari Tautie dan juga markas demonnya Chuxie. Yang setelah itu pun tanpa Chuxie yang terjatuh di dalam dunia kesadarannya sambil teringat dengan kenangan masa lalu yang telah dilalui oleh Chuxie. Yang semua kenangan masa lalu itu tanpa semuanya retak oleh sayatan pedang yang bisa menandakan kalau Chuxie telah meninggoy. Akhirnya setelah ratusan episode ini orang meninggoy. Akhir dari Chuxie juga membuat seluruh markas dari klan demonnya Chuxie telah runtuh, dan tak lama kemudian para anggota dari Sekte Awan telah berdatangan untuk menjemput Luozeng dan juga Ning Yudie. Yang di sana setelah mereka tiba, mereka melihat kalau Luozeng sekarang telah memberikan kemenangan kepada mereka semua dengan sekarang Luozeng menggendong Ning Yudie. Yang setelah itu pun Luozeng dengan bangga memberikan pengumuman besar kalau Chuxie yang telah memberikan teror kepada mereka semua akhirnya sekarang telah ditewaskan. Pengumuman tersebut juga telah didengarkan oleh banyak orang di berbagai wilayah termasuk dari Sekte Awan, membuat para anggota dari Sekte Awan mereka semua sangat senang mendengar pengumuman tersebut. Dan tanpa adiknya Luozeng yang mencoba untuk melihat kondisinya Luozeng dengan menggunakan liontin yang dimiliki oleh mereka, adiknya Luozeng menyalurkan energi spiritual tersebut yang setelah itu tiba-tiba saja liontin sebelumnya milik Luozeng yang telah hancur kini telah kembali lagi dengan liontinnya adiknya Luozeng, membuat adiknya Luozeng menyadari kalau kakaknya masih hidup. Hal ini pun merupakan kabar gembira bagi dirinya karena mengetahui kakaknya yang masih hidup. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja dari atas langit tiba-tiba saja adanya seseorang muncul menghentikan waktu, yang adanya seorang pria tua yang masih belum diketahui siapa meminta kepada adiknya Luozeng untuk ikut bersamanya. Apakah ini merupakan kepala keluarga Luo, yaitu ayahnya Luozeng, atau merupakan pemilik dari kuil abadinya Luozeng? Karena episode dulunya telah dijelaskan kalau ayahnya Luozeng merupakan teman dari pemimpin kuil abadi, tetapi masih belum diketahui, dan juga di sini masih belum diketahui apakah adiknya Luozeng akan mengikuti orang ini ataupun tidak. Dan sepertinya serial Donghua Apotheosis akhirnya telah resmi tamat cuy. Ya, karena tidak ada preview pada ending episode kali ini, jadi kemungkinan besar akan tamat dan digantikan oleh Donghua baru. Yang previewnya sendiri juga telah bisa dilihat, yaitu di bagian akhir dari serial Apotheosis, yang Donghuanya Mimin jujur masih belum mengetahui ceritanya tentang apa. Tetapi kayaknya kultivasi di dunia masa depan ataupun di dalam dunia virtual. Namun masih belum diketahui juga, namun kualitasnya itu setara kayak Apotheosis. Jadi kayak pengganti dari serial Donghua Apotheosis, ataupun kemungkinan juga akan digantikan oleh serial Donghua dari Chang Yuantu season kedua, karena sudah dikasih kabar kalau Chang Yuantu season kedua alias Demon Slayer akan tayang di bulan Desember nanti cuy. Jadi kita lihat saja apakah pengganti dari serial Donghua Apotheosis ini merupakan Chang Yuantu ataupun Donghua baru. Kalau jujur Mimin cukup senang Donghua ini tuh akhirnya tamat. Ya karena bosen juga gitu ngelawannya Chuxie mulu. Dari episode 1 Donghua ini rilis sampai episode 105 tamatnya season 2 ini. Walaupun tidak sepenuhnya Chuxie karena adanya pihak lain seperti Tianchong, tapi pada akhirnya akar masalah utama adalah Chuxie. Jadi ya cukup senang aja Chuxie telah meninggoy. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 碎片余身，与天道相合，主人曾拯救万千灵魂，就是光阴的力量，生与死的因果。齐天道，凭你不还凭什么和我斗？